Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Syukur, alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin berdoa bisa dipimpin sama Mbak Eka mungkin? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Mulai. Cukup. Ya. Bapak akan mengaksen dulu ya kehadiran anak-anak semua yang hadir pada kelas siang hari ini. Mbak Eka Puri ada tidak? Hadir Pak. Hadir. Mbak Mita, Hadir Pak. lalu Mbak Azhara. Hadir Pak. Baik. Semuanya hadir ya. Kelas ini absensinya full semua. Alhamdulillah. Ada yang tahu tidak kesempatan siang hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Pak. Tidak. Belum tahu Pak. Belum tahu. Nah, kalian kan sudah kelas 3 ya ini. Sebentar lagi sudah lulus dan entah kalian akan meneruskan di kuliah atau langsung ke dunia pekerjaan. Nah, Bapak di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang mengenal profesi dan prospek karir. Ada yang pernah mendengar itu? Belum Pak. Sudah Pak, cuma dengar karir aja, tapi nggak tahu selebihnya. Nah, tujuan pembahasan pada siang hari ini yaitu mengenal profesi dan prospek karir. Harapannya agar anak-anak itu dapat mengetahui prospek atau profesi karir yang sesuai dengan yang diinginkan anak-anak semua. Anak-anak semua, nanti Bapak akan menjelaskan tentang pengertian profesi itu seperti apa, lalu contoh-contoh profesi, terus cara atau perencanaan karir untuk anak-anak semua. Sebelum Bapak melanjutkan di kegiatan selanjutnya, mungkin anak-anak semua bisa agar lebih berkonsentrasi dan juga memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Mohon untuk yang memakai alat komunikasi atau sedang bermain apa yang sekiranya mengganggu bisa disingkirkan terlebih dahulu atau disimpan. Silakan. Iya Pak. Sudah. Nah, agar kita lebih anak-anak semua lebih berkonsentrasi lagi, Bapak ada permainan. Namanya itu ganjil genap ya. Jadi ada yang pernah tahu tidak apa itu ganjil genap? Tidak Pak. Tidak tahu ya. Jadi permainan ganjil genap itu permainan berhitung. Misalnya Bapak contohkan, misalnya Mbak Eka berhitung dari angka 1, terus Mbak Azhara dapat angka genap itu 2, terus Mbak Mita dapat angka ganjil 3. Nah, nanti kalau di angka genap itu diganti, bukan menyebutkan angka, tapi diganti dengan door. Bisa dipahami? Bisa. Ulangi Pak, saya belum selesai. Jadi kalau setiap pelipatan angka genap itu diganti dengan bunyi door ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Ya, dimulai dari Mbak Eka. 1 Dor. 3. dor, 5. Dor. 6 dor. Oh, Mbak Eka salah. Oh iya, tadi belum ada kesepakatan ya. Mungkin di sesi yang pertama ini latihan dulu. Nah, kurang lebih seperti itu permainannya. Nah, kalau
ada yang salah seperti Mbak Eka tadi, hukumannya nanti menyanyi ya. Iya Ya. Pak. Yuk, bisa dimulai dari Mbak Azhara, nanti terus ke Mbak Mita, terus ke Mbak Eka. Begitu juga. 1 dor 3 dor 5 dor 7 dor 9 dor 11 Mbak Eka lama sekali. Aduh. Nah, Mbak Eka itu salah ya, bukan seperti itu. Jadi kalau kelipatan genap itu nanti diganti dor, gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau nanti ada yang salah lagi, hukumannya menyanyi ya. Nanti kita sepakati lagunya apa. Oke, kita mulai dari Mbak Mita. 1 dor 3 dor dor Mbak Eka kurang berkonsentrasi, salah. Seharusnya tuh menyebutkan angka. nyanyi bukan dor. nyanyi Nah. nyanyi Sesuai kesepakatan tadi yang telah dibuat tadi, sekarang hukumannya menyanyi. Mbak Eka menyanyi pelangi-pelangi, tapi hurufnya diganti i, maksudnya bukan pelangi-pelangi tapi pilingi. ya Coba yuk. sekarang Pak. Iya, sekarang. Bisa dimulai tadi hukumannya, yuk. Pilingi pilingi ilingi indihmi wiriki biji dilingi tinggi berekis mi iking keakiri pilingi ciptiin Tuhan. Bagus, yuk. Bisa dilanjutkan lagi. bisa Nah, kita satu kali lagi ya, satu kali permainan. Hitungnya sampai 10 aja. Bisa dimulai dari Mbak Azhara. 1 dor 3 dor 5 dor 7 dor 9 dor Oke, berarti anak-anak semua sudah bisa berkonsentrasi kembali. Mbak Eka sudah berkonsentrasi kembali? sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau anak-anak semua sudah berkonsentrasi, sampai di sini anak-anak sudah paham atau ada ingin yang ditanyakan? tidak Pak Tidak Pak. Berarti sudah cukup ya. Berarti kita bisa mulai ke tahap berikutnya. sudah Oh iya Pak, Ya, saya mau tanya teknisnya nanti untuk kegiatan bermain klasikal gimana ya Pak? untuk teknisnya sendiri, Bapak akan menerangkan tentang materi tadi mengenal profesi dan prospek karir. Bapak juga akan menayangkan video tentang materi tersebut dan juga di akhir nanti Bapak ada kertas karir. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi kertas karir tersebut. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Oke. Bapak ingatkan kembali yang mungkin masih bermain handphone, kita sudah akan masuk ke materi biar teman-teman juga lebih berkonsentrasi lagi dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Baik, Bapak akan menyampaikan materi melalui PPT ya. Mungkin bisa minta tolong Mbak Eka. Ya Pak. Baik, Bapak akan menerangkan tentang menyimpulkan profesi dan prospek karir sesuai bakat minat. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu tidak atau sebelumnya sudah mengenal tentang profesi dan prospek karir? belum Pak. Oh, baik, Bapak akan menjelaskan. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang.
Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Jadi pada intinya profesi pengertian profesi itu adalah keterampilan atau keahlian yang dimiliki pelakunya. Seperti itu. Menurut Ginsburg dan Axelrod dan Hirma dikutip oleh Winkel tahun 1997 memandang perkembangan karir sebagai suatu proses pemilihan karir yang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. Nah, ketiganya itu sangat berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada yang tahu tidak bakat itu apa? Saya belum tahu Pak, bakat itu apa. Baik, yang lain? Belum, Pak. Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang bakat. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang inherent atau dari dalam dirinya atau dari dalam diri individu yang dibawa sejak mereka lahir dan terkait dengan struktur otak. Nah, di sini pada intinya bakat adalah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu yang dibawa sejak lahir atau dari dalam diri individu. Nah, sedangkan minat, mungkin di sini ada yang tahu minat itu apa? Tidak, Pak. Baik, minat adalah suatu dorongan yang membuat terkaitnya perhatian individu pada objek tertentu, seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Jadi pada intinya minat itu adalah sebuah kesukaan atau yang membuat individu itu tersebut fokus terhadap satu perhatian itu, entah itu objeknya itu bisa pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Nah, selanjutnya contoh-contoh profesi. Di sini teman-teman ada yang tahu contoh-contoh profesi atau mengenal profesi-profesi? Tahu Pak. Coba Mbak Eka, apa yang ditahu tentang contoh-contoh profesi? Itu Pak, apa contohnya dokter, Ya, terus polisi. ya. Benar yang dikatakan Mbak Eka tadi. Contoh-contoh profesi itu contoh-contoh profesi pekerjaan yang dibedakan menjadi 2 macam. Nah, di sini pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada banyak jenis pekerjaan atau profesi yang dapat dipilih dan dijalani anak-anak semua dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Contohnya ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mungkin ada yang tahu pekerjaan yang menghasilkan jasa, mungkin Mbak Azhara. Penjahit, Pak. Ya, bisa. Kalau Mbak Eka, apa contoh yang pekerjaan yang menghasilkan jasa? Jasa linting Pak. Jasa linting gimana itu Mbak? Mungkin Mbak Mita, dari tadi diem aja ini. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nggak tahu, Pak. Oh ya, di sini ada pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya seperti guru, polisi, driver, pramugari, dokter, dan montir. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini contohnya penjual makanan, percetakan, penulis, dan juga pengrajin seni. Nah, ke materi selanjutnya yaitu merencanakan cara untuk prospek karir. Di sini cara untuk agar prospek karir, yaitu perencanaan karir adalah aspek penting yang perlu dimiliki oleh siswa dalam menentukan studi lanjut yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Perencanaan karir menurut Person dalam Winkel dan Hastuti 2006 suatu cara untuk membantu siswa dalam memilih suatu bidang karir yang sesuai dengan potensi mereka sehingga dapat cukup berhasil dalam pekerjaannya. Perencanaan karir merupakan suatu proses pemilihan sasaran karir
dengan mempertimbangkan terhadap peluang, kesempatan, kendala, dan pilihan-pilihan karir untuk mencapai dari tujuan karir yang diinginkan, yang sesuai dengan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki siswa. Jadi pada intinya di sini perencanaan karir itu bisa dilihat dari bakat atau minat anak-anak semua. Jadi misal bakatnya itu di seni dan juga minatnya kebetulan juga di seni. Nah, berarti itu perencanaan karirnya jelas itu bisa ke seni seperti itu. Selanjutnya menurut Person dan Williamson dalam Suherman 2007, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir adalah kemampuan atau abilities, minat atau interest, dan prestasi atau achievement. Nah, ketiga hal ini sangat mempengaruhi perencanaan karir seorang individu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak manfaat kita itu merencanakan profesi atau karir sejak awal atau sebelum lulus SMK ini? Tidak, Pak. Baik. Jadi ini manfaat atau perencanaan karir dan prospek karir. Adapun manfaat dari seseorang yang memiliki perencanaan karir menurut Soekardi dan Sumiati 1993, yaitu persiapan pengambilan keputusan, mengembangkan kepercayaan diri, menemukan makna aktivitas masa sekarang, mengenal berbagai kesempatan, mengetahui persiapan yang harus dilakukan, dan mempersiapkan perencanaan hidup. Nah, di sini pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang dikembangkan. Jadi di sini orientasi atau pengetahuan dan juga informasi karir pada umumnya itu harus dimiliki seorang individu ya. Jadi biar anak-anak semua itu tahu prospek kerjanya itu atau apa ya, informasi suatu pekerjaan itu seperti apa. Selanjutnya orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan tadi, misalnya bakatnya seni dan juga minatnya di seni juga tinggi. Nah, berarti ini sesuai dengan karir yang akan dikembangkan. Nah, Bapak akan menampilkan video yaitu tentang perencanaan karir ya. Baik, Bapak akan menampilkan video tadi sesuai kesepakatan yang di awal tadi. Bapak akan menampilkan video yang sesuai dengan materi yang Bapak jelaskan. Minta tolong Mbak Mita. Setelah teman-teman melihat video tadi, oh iya, Bapak tadi ada tugas ya. Nah, di sini Bapak ada kertas karir. Nah, di sini teman-teman boleh menuliskan
cita-cita atau keinginan teman-teman, pekerjaan teman-teman yang sesuai atau yang diinginkan oleh anak-anak semua. Ya Pak. Mbak Eka minta tolong untuk dibagikan. Nah, di sini kalian boleh menuliskan pekerjaan atau cita-cita yang anak-anak inginkan. Sudah selesai menulisnya anak-anak semua? Sudah. Nah, setelah kalian tuliskan cita-cita yang kalian inginkan, Bapak ingin mengetahui mungkin cita-cita Mbak Kuri, Mbak Ya, Eka. Ya Pak. Coba yang Mbak Eka tuliskan di kertas karir tadi apa? Itu Pak, saya menuliskan cita-cita saya menjadi seorang perawat. Baik, Mbak Eka sudah menuliskan di kertas karir cita-citanya yaitu perawat. Baik, sesuai Bapak tadi jelaskan di awal, yaitu setelah kalian menulis cita-cita kalian, Bapak minta untuk menjelaskan kenapa alasannya kenapa memilih cita-cita tersebut, seperti itu. Mungkin Mbak Puri bisa menjelaskan alasannya kenapa. Alasan saya milih cita-cita jadi perawat itu karena itu Pak, karena kedua orang tua saya juga profesinya cuman ibu deh Pak yang jadi perawat, terus kakak saya juga kuliahnya di jurusan keperawatan Pak, jadi saya tertarik untuk jadi perawat kayak gitu. Terus alasan lainnya juga karena pengen nolong sama Pak. Ya, bagus Mbak Eka. Jadi lingkungan yang membuat Mbak Eka, mendorong Mbak Eka memilih cita-citanya itu sebagai perawat. Kalau Mbak Eka sendiri, ini kan masih kelas 3 SMK, yang Mbak Eka ketahui tentang perawat itu seperti apa? Merawat orang sakit Pak. Ya, ada hal yang lain selain itu? Selain itu merawat orang sakit, terus ya kayak membantu dokter kayak gitu. Ya. Terus ya banyak Pak. Ya, baik. Pekerjaan perawat itu yang tadi Mbak Eka jelaskan tadi, tugas kemanusiaan seperti itu ya Mbak Eka? Ya Pak, maksud saya tadi sudah seperti itu. Nah, baik. Teman-teman yang lain sudah menjelaskan, sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Eka. Mbak Eka kenapa ingin jadi perawat, terus hal basic apa yang Mbak Eka ketahui tentang perawat sudah dijelaskan. Nah, harapannya Bapak kepada anak-anak itu juga bisa mengetahui cita-cita anak-anak, kenapa memilih ini, hal apa yang melatar belakangi, terus apa yang anak-anak ketahui tentang cita-cita yang dipilih, seperti itu. Ya Pak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mengingat waktu yang sudah mau habis, mungkin perwakilan dari kelas ini Bapak ingin mengetahui kesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini, apa yang didapat. Mungkin perwakilan 1 atau 2 orang di kelas ini. Silakan mungkin Mbak Eka. Kesan dan kesannya saya mendapatkan itu Pak, pengalaman yang baru tentang profesi, terus juga tahu bisa memantapkan kalau
mau kemana kayak gitu. Ya. Mungkin Mbak Mita pesan dan kesannya Kalau sama saya untuk sih ini. ya buat apa lebih saya sih biar kita lebih bisa merencanakan besok kita harusnya tuh mau kemana, mau jadi apa, kayak gitu sih Pak. Ya, baik, Bapak senang mendengarnya. Anak-anak semua mengetahui materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa. Bisa dipimpin sama Mbak Mita. Tadi Mbak Puri sudah membuka ya. Iya Pak. Sekarang Mbak Mita menutup. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.